Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak masih dengan materi kemarin, yakni inti atom. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti kemarin, Bapak percepat saja. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni mendeskripsikan karakteristik radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita awali dengan partikel radiasi. Partikel radiasi ini sudah pada pertemuan kemarin Bapak tampilkan dalam bentuk tabel. Namun pada kesempatan ini Bapak akan melengkapi lagi menjadi 8 partikel. Namun sebelumnya kita perlu memahami apa itu radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel radioaktif akibat peluruhan disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Disintegrasi di sini adalah sebuah kondisi yang mana inti itu belum stabil, belum imbang, sehingga proses menuju ke inti stabil. Nah, ini adalah 8 partikel yang Bapak maksudkan tadi. Jadi hanya melengkapi tabel yang kemarin ya. Dan ini juga akan dipakai untuk menyeimbangkan sebuah reaksi kimia pada saat reaksi fusi maupun reaksi fisi. Selanjutnya kita ke aktivitas radiasi dan waktu paruh. Aktivitas radiasi, kata lainnya kecepatan peluruhan dari sejumlah inti atau zat radioaktif, yakni banyaknya peluruhan inti tiap detik. Bapak ulang, aktivitas radiasi itu kata lainnya kecepatan peluruhan, yakni banyaknya peluruhan inti tiap detik. Nah, persamaannya A sama dengan lambda dikali N. Ini keterangannya. A adalah aktivitas kejadian per detik. Ini adalah penemunya. Becquerel, Becky bukan bayi ya, Becky. Kemudian lambda konstanta peluruhan. Dan N adalah jumlah partikel. Ini sudah antum pelajari di kimia. Satuan aktivitas yang sering dipakai adalah ini. Oke, selanjutnya aktivitas radioisotop, isotop radioaktif tidak bersifat tetap dan akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Karena aktivitas radiasi makin melemah, maka pada suatu saat akan mencapai nilai setengahnya. Bapak ulang, aktivitas radiasi makin melemah, maka pada suatu saat akan mencapai nilai setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai waktu paruh atau umur paruh. Nah, ini yang dipakai untuk menghitung umur-umur fosil. Nah, biar lebih jelas kita lanjut ke waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi separuh
atau setengah dari jumlah semula. Dengan mengetahui waktu paruh suatu unsur radioaktif, dapat ditentukan jumlah unsur yang masih tersisa setelah selang waktu tertentu. Nah, ini semakin jelas ya, bagaimana kita akan menghitung umur sebuah fosil. Mari kita perhatikan grafik berikut. Ini grafiknya. Pada T sama dengan 0, ya, pada T sama dengan 0, maka nilai N-nya adalah N0. Maka ulang, pada saat T sama dengan 0, T kecil ya, maka nilai N-nya adalah N0. Adapun pada saat T kecil sama dengan setengah, T besar setengah ya. Di sini posisinya, tarik garis ke atas pada grafik ini ketemu, kemudian tarik garis ke kiri, maka nilai N-nya adalah setengah N0. Bapak ulang, pada saat T kecil sama dengan T setengah, ya di sini ya, tarik garis ke atas ketemu grafik, kemudian tarik garis ke kiri, nilai N-nya adalah setengah N0. Nah, data ini yang akan mengolah atau menurunkan beberapa persamaan, yang salah satunya adalah lambda sama dengan 0,693 per T besar, atau T besar sama dengan 0,693 dibagi lambda. Bagaimana prosesnya? Alhamdulillah, Allah menurunkan ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang menghasilkan teori-teori seperti ini. Nggak usah khawatir, masih ada persamaan selanjutnya di slide berikut. Tetap konsentrasi dan fokus. Mohon kepada Allah agar bisa memahami materi ini. A dibagi A0 sama dengan setengah pangkat T kecil dibagi T besar. T kecil dibagi T besar adalah N. Sehingga A dibagi A0 sama dengan setengah pangkat N. Ya, ini persamaan yang lain yang akan kita olah sesuai kebutuhan soal. Karena A sama dengan lambda kali N yang tadi, maka pengembangan rumusnya menjadi A per A0 sama dengan N dibagi N0 sama dengan M dibagi M0 sama dengan buka kurung setengah tutup kurung pangkat T dibagi T besar atau sama dengan setengah pangkat N. Dalam artian N per N0 sama dengan setengah pangkat N. M per M0 sama dengan setengah pangkat N kecil. Nah, jadi di sini kalau kita penggal satu-satu, A per A0 sama dengan setengah pangkat N, N per N0 sama dengan setengah pangkat N, M per N0 sama dengan setengah pangkat N. Pangkat N. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Pada fosil yang ditemukan terdata masih ada tersisa 25% karbon aktif C14 jika waktu paruh isotop C14 adalah 5.600 tahun, berapa umur fosil itu? Nah, yang ini
jika waktu paruh isotop C14 sama dengan 5.600 tahun, jadi ini bukan nyambung ya, tetapi ini adalah waktu paruhnya itu ya. Yang jadi pertanyaan, berapa umur fosil itu? Jadi kita sama-sama apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah 25%. Apanya yang 25%? Karbon aktifnya, sehingga N per N0 sama dengan 25%. 25% adalah 25 dibagi 100. Hasilnya 25 dibagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Jadi N per N0 sama dengan 1 per 4. Jadi jangan bingung ya, dari mana datanya 1 per 4. 1 per 4 ini adalah 25% atau 25 per 100. Selanjutnya adalah T. T waktu paruhnya adalah 5.600 tahun. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah umur fosil. T kecil sama dengan bla 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 menjadi tanda tanya. Oke, kita ulang selanjutnya. N per N0 sama dengan 25%. Sama dengan 1/4 ya. 1/4 ini kalau kita olah, sama dengan setengah dipangkatkan 2. Kenapa harus diarahkan ke setengah pangkat 2? Ya kembali lagi sesuai kebutuhan. Karena kebutuhan kita ada N kecil di bagian sebagai nilai pangkat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, ini perhatikan, setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat N. Nah, jadi perubahan ke sini guna mendapatkan nilai N kecil. Dengan demikian, N kecilnya sama dengan 2. N kecilnya sama dengan 2. Dengan demikian, kita punya N kecil, kita punya T kecil, dan kita punya T besar. Ini yang akan kita olah untuk mendapatkan berapa nilai T kecil. Tadi persamaannya N adalah T kecil dibagi T besar. Nah, kan? N adalah T kecil dibagi T besar. Nggak usah khawatir, ini persamaan dari gerak melingkar dulu waktu kelas 10. Sehingga T kecil sama dengan N kali T besar. T kecil sama dengan N kali T besar. Masukkan nilainya 2T. T besarnya 5.600. Nah, sehingga hasilnya 11.200 tahun. Inilah umur fosil ya. Semoga Allah memudahkan antum semua, kita semua dalam memahami ilmu Allah ini. Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Grafik di samping merupakan grafik peluruhan sampel radioaktif. Jika N besar sama dengan 1/4 N0 sama dengan 10 pangkat 2 inti, jadi nilai N besarnya ini adalah 10 pangkat 20 inti. Mana grafiknya? Ini dia grafiknya. Ya, hubungan antara N besar dan T. Tentukan waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Ini A. Yang B, konstanta peluruhannya. Lambda ya. Aktivitas radioaktif mula-mula. Jadi kita sama-sama membedahnya. Yang diketahui tentu saja ini tadi N sama dengan 1/4 N0, kemudian N sama dengan
10 pangkat 20, terus T kecilnya 6 sekon, ya. Kemudian yang ditanya adalah waktu paruh A, berarti T besar yang ditanya, ya. T besar, kemudian konstanta peluruhan lambda, kemudian aktivitas radioaktif mula-mula adalah A. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di grup biar cepat Bapak menjelaskannya. Karena kalau di Japri, anak kadang bingung apakah ini bentuk jawaban ataukah pertanyaan. Supaya bisa membedakan, lebih baik ke grup saja ditanyakan, ya. Oke, selanjutnya penyelesaiannya kita ulang. Yang diketahui tadi N sama dengan 1/4 N0, kemudian N adalah 10 pangkat 20, T kecilnya 6 sekon. Yang jadi pertanyaan adalah T besar. Nah, untuk menjawab T besar ini tentu kita hubungkan data yang kita miliki dengan yang ditanya. N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T besar. Dari mana persamaan ini? Nah, nggak usah bingung. Persamaan yang kita miliki tadi adalah N dibagi N0 sama dengan setengah pangkat T kecil dibagi T besar. Bapak ulang, kita punya persamaan sebelumnya. N dibagi N0 sama dengan setengah pangkat T kecil dibagi T besar. Ketika itu diolah, maka N sama dengan N0 kali setengah dipangkatkan T per T kecil dibagi T besar. Selanjutnya kita masukkan nilainya. N besar tadi nilainya 1/4 N0, ya. Selanjutnya N0 ada di sebelah kiri, N0 ada di sebelah kanan, sehingga hasilnya 1. 1/4 nilai yang tadi adalah setengah pangkat 2. Bapak ulang, 1/4 adalah setengah pangkat 2, ya. Dengan demikian, yang tersisa adalah 2 sama dengan 6 per T. Dari mana angka 2 ini? Angka ini kita peroleh dari pangkat yang sebelah kiri dengan pangkat yang sebelah kanan. Bapak ulang, yang sebelah kiri tadi adalah setengah pangkat 2. Yang sebelah kanan adalah setengah pangkat 6 per T. Yang kita ambil adalah pangkatnya, sehingga 2 sama dengan 6 per T. T sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3 sekon. Ya. Kemudian untuk menjawab yang kedua pertanyaannya, konstanta peluruhan lambda, maka lambda sama dengan 0,693 dibagi T besar. Masukkan nilai T besar adalah 3, maka hasilnya 0,231 peluruhan per sekon. Ini konstanta peluruhannya. Kemudian yang ketiga adalah A yang ditanyakan. A sama dengan lambda kali N0. Ini persamaan awal, ya. Tinggal masukkan lambdanya 0,231 dikali N0. 4 kali 10 pangkat 20. Ya. 4 kali 10 pangkat 20.
Loh, dari mana Pak? 4 kali 10 pangkat 20. Nih di sini. N sama dengan 1/4 N0. Ini kan penyebut pindah ruas, berarti 4N, ya. N0 sama dengan 4N. N-nya adalah 10 pangkat 2. Nah, makanya 4 kali 10 pangkat 20. Nah, disinilah kelebihan pada fisika, yakni senantiasa otak-atik rumus, ya. Antum harus bersyukur dengan ilmu fisika ini, karena Allah menuntut kita dalam Al-Quran untuk senantiasa mau berpikir, dan berpikir. Sehingga kita semakin tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya Allah yang Maha Besar. Maka diperoleh hasilnya 0,924 kali 10 pangkat 20 peluruhan per sekon. Ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan sebelumnya, satu bab hanya satu tugas. Nah, ini adalah pertemuan kedua tentang inti atom. Bapak perbanyak contoh soalnya ada 2, tugasnya tidak ada karena pertemuan sebelumnya sudah ada tugasnya. Semoga dengan tugas yang sedikit ini antum termotivasi untuk lebih aktif lagi dan melawan berbagai bisikan kemalasan yang ada pada diri antum. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.